salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ica Febi Arianto dengan NIM 063 dan teman saya Jia Tiara Sabica dengan NIM 075. Saya Keisha Miranti dengan NIM 074. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis dugaan plagiasi konsep dan desain antara toko roti Public Bakery dengan Circle Bakery. Yang pertama, latar belakang. Kasus dugaan plagiasi toko roti di Yogyakarta Circle Bakery terhadap toko roti asal Australia Public Bakery menjadi perhatian publik. Plagiasi adalah tindakan mengambil ide atau karya orang lain menjadikan seolah-olah karya pribadi. Circle Bakery diduga meniru logo, desain hingga konsep toko yang sama persis dengan Public Bakery. Informasi didapat dari Twitter menunjukkan kemiripan signifikan pada logo, tata letak display pastry dan rak roti. Public Bakery, toko roti terkenal di Melbourne, Australia, akhirnya angkat bicara. Circle Bakery menutup akun Instagramnya setelah dikomentari oleh Public Bakery. Circle Bakery melakukan klarifikasi, menyatakan mengambil referensi dari toko lokal di Jakarta dan Solo, serta rasa pastry yang disesuaikan dengan selera lokal. Circle Bakery belum menghubungi Public Bakery karena khawatir memperkeruh suasana. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisis secara mendalam kasus dugaan plagiarisme konsep dan desain Circle Bakery Jogja dari Public Bakery Australia berdasarkan fakta serta data yang ada, mengidentifikasi unsur plagiasi yang terjadi berupa logo, desain hingga menu dan tata letak produk, meninjau dari aspek hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan desain industri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membantu memahami pentingnya orisinalitas dan etika dalam menjalankan bisnis, memberi rekomendasi atau solusi yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Manfaat, memberi pengetahuan kepada pelaku usaha tentang plagiarisme dan HKI, menjadi acuan bagi mahasiswa dan kalangan akademis dalam mempelajari studi kasus penerapan hukum bisnis di Indonesia, menjamin adanya persaingan yang sehat di antara para pelaku industri makanan dan minuman, membantu seluruh pihak terkait seperti pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali, menjadi contoh bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perspektif hukum. Yang pertama yaitu perlindungan desain industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin. Peniruan desain interior, tampilan produk, dan tata letak oleh Circle Bakery berpotensi melanggar hak desain industri. Yang kedua, hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Karya desain grafis seperti logo, kemasan, dan tata letak visual dilindungi hak cipta. Pelanggaran hak cipta termasuk penggunaan logo atau desain dengan kemiripan substansial tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Penggunaan logo atau elemen visual yang mirip Public Bakery tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius. Selanjutnya, gugatan dan penyelesaian sengketa HKI. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, atau juga bisa melewati litigasi atau pengadilan. Public Bakery dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atau pelanggaran hak cipta atau desain industri. Selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pelaku usaha dilarang meniru produk pesaing yang dapat menyesatkan konsumen. Dengan peniruan tampilan, konsep, dan nama usaha dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, teori good faith, itikat baik dalam bisnis. Tindakan usaha hukum harus dilaksanakan dengan itikat baik, menghormati hak orang lain. Peniruan elemen Public Bakery tanpa komunikasi atau izin menunjukkan pelanggaran prinsip good faith. Yang terakhir ada teori fraudulent business practice, yaitu praktik usaha menipu atau menyesatkan lebih keuntungan pribadi. Dapat dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan jika pelaku sengaja mengelabui konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, komunikasi langsung dengan
memandang misinterpretasi publik dan menunjukkan sikap profesional. Yang kedua, ada perubahan dan modifikasi desain visual. Jika terbukti ada kesamaan, Circle Bakery disarankan rebranding menyeluruh dengan penggantian logo, pengaturan ulang desain toko, penyusunan kembali tata tampilan produk, menunjukkan penghormatan terhadap kekayaan intelektual dan menghindari penyelenggaraan hukum. Yang ketiga ada langkah hukum proaktif, mendaftarkan seluruh elemen kekayaan intelektual milik Circle Bakery ke DJKI atau hak merek, hak cipta, logo, desain interior, menjaga karya dari klaim atau tuduhan serupa di masa depan. Yang keempat, keterbukaan pada publik, memberikan klarifikasi resmi melalui media sosial dan pernyataan pers secara jujur dan transparan, disertai permintaan maaf dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada kesimpulan, kasus dari dugaan plagiarisme Circle Bakery terhadap pabrik bakery tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga hukum kekayaan intelektual, termasuk pelanggaran desain industri yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jika dilakukan tanpa itikat baik, tindakan ini juga melanggar prinsip persaingan usaha sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip good fight. Pelanggaran ini dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan bisnis serta berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Penyelesaian terbaik adalah klarifikasi publik, komunikasi resmi, dan rebranding agar tidak menyerupai pihak lain. Penting bagi pelaku usaha untuk menghormati HKI dan menerapkan langkah preventif seperti konsultasi hukum, pelatihan etika bisnis, dan pengurusan HKI agar kasus serupa tidak terulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.